Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmatnya lah sehingga kita bisa masih dalam keadaan sehat walafiat sampai saat ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan solawat serta salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang membawa kita dari alam yang gelap menuju alam yang terang benderang seperti saat ini. Sebelum saya memulai isi ceramah saya, izinkanlah saya terlebih dahulu memperkenalkan diri, karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Perkenalkan, nama saya Yulfani Putri Pabure, NIM 2104010010 dari kelas X1A. Adapun judul ceramah saya pada hari ini yaitu keutamaan sholat 5 waktu. Yang saya hormati Ibu Dr. Haji Ramla MM selaku dosen pengampu mata kuliah teori dan praktek dakwah. Baiklah, sholat ini merupakan hal yang wajib bagi setiap muslim. Wajib berarti kita harus melaksanakannya, jangan sampai kita meninggalkannya. Beda dengan sunnah. Sunnah ini ketika kita mengerjakannya, kita mendapatkan pahala. Dan ketika kita tidak mengerjakannya, kita tidak mendapatkan pahala atau dosa. Tetapi wajib, ketika kata wajib, berarti itu harus dilaksanakan dan dikerjakan. Jika ada orang muslim yang usianya sampai 40 tahun tetapi dia tidak pernah melaksanakan sholat, semua usianya itu sia-sia. Biar dia naik haji setiap tahun, bersedekah di setiap hari, bahkan berpuasa di setiap Ramadan, tetapi ketika dia tidak pernah sholat, sia-sialah semua amalannya. Karena sholat merupakan ibadah yang akan pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tidak pernah melaksanakan sholat, bagaimana Allah Subhanahu wa taala bisa menghisap atau mempertanyakan amalan-amalan yang lain kita? Allah tidak perlu menanyakan amalan-amalan yang lain kita ketika sholat saja kita tidak pernah. Jangan sampai kita meninggalkan sholat, sebesar apapun dosa kita, jangan sampai meninggalkan sholat. Karena sholat ini merupakan ibadah yang langsung menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama kita masih jaga sholat, insya Allah masih ada harapan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika kita tidak melaksanakan sholat, kita sering melaksanakan kemaksiatan dan melakukan perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah bisa mengampuni kita? Banyak orang yang berkata, saya malu. Bahkan ada bisikan dari telinganya, buat apa lo sholat? Ngapain lo sholat? Perilaku kamu saja tidak betul, perkataan kamu kepada orang tua kamu saja tidak betul, percuma. Ingat, itu adalah bisikan syaitan. Karena syaitan ini ingin mengajak kita dan menggoda kita agar kita jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala, agar kita dekat pada jalannya. Jangan sampai kita seperti orang-orang itu yang jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jika berbuat baik kita belum sempurna, kita masih sering melakukan kemaksiatan, tetapi masih kita jaga sholat, insya Allah masih ada harapan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah cerita. Ada seorang laki-laki yang dulunya tidak pernah melaksanakan sholat. Dia jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak pernah mengalami kesulitan atau musibah di dalam kehidupannya. Tetapi ketika dia sudah mulai berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, diuji di dalam kehidupannya, dia diuji kesabarannya. Suatu hari dia pergi ke masjid, mengendarai sebuah motor. Dia parkir motor ini bagus-bagus di depan masjid. Setelah itu dia masuk ke dalam masjid untuk melaksanakan sholat. Tetapi setelah dia sholat, dia keluar dari masjid. Dia melihat motornya itu sudah tidak ada. Dia mencari motornya kemana-mana, tetapi dia tidak menemukannya. Dia berkata, ya Allah, mengapa di saat saya sudah berada di jalanmu, engkau berikan saya musibah, engkau berikan saya cobaan terus-menerus. Tetapi di saat saya tidak berada di jalanmu, saya tidak pernah berada dalam kesulitan seperti ini. Berarti niatnya yang salah. Dia sholat itu karena berniat
Ya Allah, mohon jaga motor saya ingin sholat. Itulah niatnya. Niatnya yang salah, bukan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita seperti orang-orang itu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Hajj ayat 77. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum wa fa'alu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, rukulah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu, sesungguhnya kamu akan mendapatkan kemenangan. Berarti jangan sampai kita meninggalkan sholat sebesar apapun dosa kita, karena sholat ini merupakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita meninggalkan sholat karena alasan sibuk. Jangan sampai jadikan sibuk untuk meninggalkan sholat, karena sholat ini tidak memakan waktu banyak untuk kita mengerjakannya. Jadi kita harus mengejar dunia juga, tetapi kita harus mengejar akhirat kita juga, agar kita mendapatkan kehidupan yang luar biasa di suatu hari nanti. Jangan sampai kita melupakan sholat hanya karena kesibukan dunia. Jangan berlebihan dalam kesibukan dunia. Allah Ta'ala menekankan, hati-hati. Kalau kalian sibuk memperbanyak dan berlomba-lomba dalam urusan dunia, kalian akan mendapatkan akibatnya, yaitu siksa di kuburan dan di akhirat. Kalla saufa ta'lamun. Sesungguhnya kemudian kalian akan melihat perbuatan kalian di akhirat. Quran surat At-Takasur ayat 4. Jadi jangan sampai kita jadikan sholat itu sebagai permainan. Kita mau sholat, kita tidak mau sholat, tidak mau. Kita harus melaksanakan sholat. Jadikan sholat itu ialah kebutuhan kita sehari-hari. Jangan sampai kita menyesal di suatu hari nanti ketika kita terlalu sibuk mengejar dunia lalu melupakan akhirat kita. Karena banyak orang di dalam kubur, ratusan, ribuan dan jutaan orang di dalam kubur yang ingin dihidupkan kembali hanya untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita yang masih hidup ini, janganlah sampai kita meninggalkan sholat. Jangan sampai kita menyesal suatu hari nanti. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Unsur ma qala wa la tansur man qala. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang berbicara. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.